ingin kembali kepada awal Ma'iyah dulu tuh saya pernah ngomong mengenai 3 jenis kiai. Kiai ceret, kiai gendong, kiai talang. Kalau kiai ceret itu pokoknya ya ceretnya itu kalau ngambil di universitas, ngambil yang sudah ada di mall, di warung, di kafe gitu ya. Itu kan tidak akan mengubah apa-apa, Anda menjadi konsumen dari produksi zaman, produksi peradaban. Nah, sebenarnya seluruh masalah keduniaan yang kita bicarakan sampai soal AI tadi itu sebenarnya sudah saya serahkan, saya percayakan kepada Sabrang. Sehingga saya, dan Sabrang bisa mempetakan itu sedemikian rupa itu. Itu karena Sabrang itu anak saya, sorry ya. Tapi Sabrang mengatakan karena dia itu bapak saya gitu. Pokoknya dibalas saya karo dia. Nah itu teman sekalian, jadi mohon bulan depan dipastikan Sabrang bisa ke sini untuk mengelaborasi semua yang sudah kita diskusikan. Jadi bulan depan akan merupakan pendalaman atau perluasan atau penyungguh-nyungguhan atas konten-konten yang malam ini kita bicarakan. Jadi dan tetap akan jazz ya, tetap akan menarik, tetap akan indah gitu loh. Terus saya mohon gini, karena kalau saya itu cuma kiai talang mas. Jadi kalau Allah kasih, saya kasih Anda. Bocor ke Anda gitu dok. Kalau Sabrang itu kiai gentong, bahkan cocoknya kiai sumur. Kiai sumur artinya dia mendapat dari hujan dari langit, dia juga menyerap dari bumi. Itu kalau sumur gitu ya. Nah, gentong kan apa namanya cuma diisi dari sumur gitu kalau gentong gitu ya. Nah Sabrang itu punya penguasaan yang di wilayah-wilayah yang saya tidak menguasai. Jadi saya ngakuin bahwa dia untuk hal-hal yang seperti yang Anda omongkan tadi semua itu, dia sangat menguasai itu. Dan dia sudah punya rencana-rencana ke depan sedemikian rupa. Suatu hari akan ada perubahan yang Anda semua tidak akan pernah duga. Dan Indonesia juga tidak akan pernah menyangka gitu ya. Dan jangan khawatir dengan AI sebenarnya, karena kalau Anda kiai ceret, Anda pusing sama AI. Gitu. Tapi kalau Anda membangun diri Anda menjadi kiai sumur atau kiai talang minimum ya, maka yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Loh, semua yang ada di AI itu kan karena kita yang karena umat manusia, itu kan kayak lauhul mahfudnya manusia ya. Data-data dimasukin bermiliar-miliar gitu. Tapi kan yang masukin manusia sendiri, levelnya level akal saja. Jadi kalau dia menjawab sekian ribu artikel itu cuma simulasi dari data-data yang sudah kita masukkan. Tapi jangan lupa bahwa hidup kita itu kalau Anda sumur dan Anda talang itu sumbernya tidak hanya seperti mall atau kiai ceret tadi, sumbernya bisa dari Allah langsung dan saya secara pribadi tidak punya kecemasan apapun terhadap AI itu karena saya sudah terbiasa. Jangankan ilmu, jangankan omongan saya, duit saya aja dari Allah kok. Saya nyekolahin anak, saya nyangoni kiai, kalau Ma'iyah di Jogja di mana itu saya dari Allah. Artinya saya itu dikasih Allah itu duit dalam arti yang sebenarnya. Bukan hanya ide, bukan hanya ilham atau karomah atau apapun atau laduni segala macam yang diomongkan orang-orang. Bahkan uang pun saya dikasih Allah. Makanya saya pernah ngomong kepada Anda bahwa rizki itu ada 3 macam. Rizki jual beli, rizki dol tinuku, kapitalisme antar manusia. Terus ada rizki dari sodakoh. Anda berkelakuan baik, Anda amanah, maka Anda dapat rizki dari bidang-bidang yang tidak Anda sangka-sangka, maka Anda lancar gitu. Terus ada rizki yang ketiga itu yang seperti ibunya Nabi Isa, Siti Maryam atau Bunda Maria itu dikasih rezeki langsung sama Allah melalui malaikat Jibril gitu ya. Dan Anda bisa mencapai level itu, mencapai makom itu bisa. Saya kalau dalam keadaan sangat mendesak itu, saya didatengin orang yang ngasih duit saya. Kadang-kadang ditaruh di almari saya mau sisiran ada duit, sak gembok. Kadang-kadang saya di airport dileboni Cak Nun nggih Bu. Terus dia njupuk duit sak gembok di plastik nang telepon tas Mas pun selamat berjuang ya. Selamat berjuang. Oh, Gusti Allah ya ono ya ngene. Oh alah. Saya naik pesawat dari Jogja ke sini ya.
Terus saya dapat tiket dari panitia VIP, jadi paling depan. Terus ada orang VIP juga di paling depan. Tapi saya bukan orang Madura. Yang keliru duduknya paling depan karena dia datang paling awal. Ya. Yang dia perlu saya sudah jam 3 pagi, saya sudah kesini, masuk saya duduk di belakang lu. Terus terpaksa para pegawainya bilang, lupa yang depan ini ke Medan, yang ke Surabaya yang di belakang Pak. Nah saya di depan terus ada Cina Mas. Jadi makanya saya tidak pernah rasis Mas. Karena saya sering didatangi Cina-Cina yang aneh-aneh seperti itu, yang pasti bukan manusia itu. Pasti disuruh Nabi Khidir gitu ya. Apa siapalah gitu, pokoknya entah gimana itu. Terus Cak Nun turun Cengkareng, ya iya masuk turun Heathrow London. Ya mesti aja Cengkareng. Nanti ikut saya Cak. Kemana Pak? Wis pokoknya melok. Terus meneng turu deh. Aku ya turu Mas. Mudun Cengkareng naik taksi sama saya Cak. Terus numpak taksi nang bank Mas. Di Pluit situ. Mampir bank. Taksinya di depan bank. Pak, tolong tunggu di sini dan jaga Cak Nun ya. Saya masuk sebentar. Terus dia mlebu nang bank Mas. Metu nggawa sak gobok dhuwit iku. Wis Pak iki gawe berjuang, selamat berjuang. Mbok aku. Wis. Gusti Allah nek gawe drama iki aneh-aneh. Top itu. Itu saya mengalami itu beratus-ratus kali Mas. Anda tahu kan saya enggak punya kerjaan. Gimana saya nyekolahin Sabrang ke Kanada. Meskipun tak bikin tirakat di sana ya, tak kirimi duit. Tak jarno ae, tak sopo wis tutuk tak gurung koyo gak telepon. Tak jarno ae pokoke karena kepengin dadi anakku ya kudu tahan banting kan gitu kan. Terus mobil saya ditabrak dari belakang oleh bis Mas. Jenenge bis apa sih? Apa Jaya lho, bis Tulungagung Mas. Apa? Harapan Jaya, tabrak. Terus aku mudun riak Mas, kaca belakang pecah terus bagasine iku ya mendelep ngono Mas. Terus aku langsung mudun, saya sama adik saya namanya Nadroh ya. Roh entene aku tak nang bise, tak parani supire. Terus saya naik bisnya. Kondektur semua suruh turun. Duitnya dikembalikan ngono aku. Jadi aku diktator Mas. Fir'aun aku. Suruh semua turun. Duitnya dikasih dikembalikan. Terus supirnya, Pak sampean niku bingung ta? Atine sampean kok sampai nabrak kula. Nggih cak kula niki kejenge mantu dereng duwe dhuwit. Dia bilang gitu. Oke, sampean nek kecelakaan ngene iki perusahaan sampean ngewangi ta gak? Nggih insyaallah. Ayo sampean telepon saiki. Nek direkturmu gak gelem ngewangi aku sing uring-uring ngono. Terus dia telepon, terus mobil saya, bisnya sama bis tak giring ke Jombang, tak taruh di depan rumah kakak saya, terus parkir di situ, terus wonge supirnya sak kernete, sak konduktor tak jak mlebu nang omahe cacakku, terus aku takon, Mbak Tin, kak saya tuh Mbak Tin, Mbak Tin, cik ono sarapan nih Mbak, ki dikai wong papat iki sarapan, jadi tak jak mangan, jadi wonge bingung, iki tak pikir kali diantemi aku iki, tak jak sarapan, wareg guys, saiki nang bengkel Mas ya. Terus sudah diperiksa, ini waktu itu kan masih duitnya belum semahal sekarang ya. Kursnya masih lumayan lah. Jadi pokoknya habis 800 juta, 800 ribu, enggak sampai 1 juta. Terus aku sakno Mas, saya kasihan, saya enggak tega sama sopir ini kalau harus bayar 800 ribu. Banyak waktu itu, saiki mungkin 80 juta lah saiki gitu ya. Saya enggak tega. Terus saya janji dalam hati saya, pokoknya nanti begitu dia bayar, saya kasih ganti. Gaya Mas, koyok sugi-sugi ya kan ganti-ganti gitu ya. Lalu duitku ya Mas, saya ketemu 1.000 Mas 10.000, 20.000, duit saya itu tingkatnya tingkat segitu lah, sampai sekarang juga gitu ya. Suatu hari pokoknya ketika itu sudah jadi, kami janji untuk ketemu di Jombang ngambil kendaraan. Terus itu saya dari Jakarta Mas, kecelakaannya di Jogja, bengkelnya di Jombang karena kecelakaan di Kertosono gitu ya. Bengkelnya di Jombang. Nah ketika saya di Cengkareng itu mau ke Surabaya ke Juanda itu enggak punya Mas.
ya punya untuk tiket itu tok. Tapi kok ya apa iki aku janji, meskipun tidak janji ke orangnya, saya janji kepada hati saya sendiri bahwa saya akan mengembalikan 800.000 itu Mas. Gitu ya. Nah sebelum saya boarding Mas, ada orang, Cak Nun nggih, dibleseki Mas tasku Mas, dilopokno gitu aja. Selamat berjuang ya. Ya. Pokoknya selamat berjuang KPI berarti nabi ini podo ya. Terus sampai di Juanda belum tak buka Mas. Saya kan punya kenikmatan gaple ya. Jadi enggak saya buka dulu, tak biarin dulu. Enggak titik. Itu Mas ya. Jadi saya enggak buka tas kresek yang berisi uang bendel-bendel banyak itu ya. Sampai di Jombang saya pamit ke kamar kecil baru tak delok 800.000 pas Mas. Terus aku sambat ya Allah, ya Rahman ya Rahim, mbok diluwi-luwi 50. Mosok sampean pas ya nopo. Iya ngono ya Allah. Ya sampean luwi 50 digawe tuku bensin nang Jogja. Jadi malaikat guyu iku anjen dapur ngono kan. Jadi teman sekalian, AI itu tetap bikinan akal manusia. Jangan khawatir. Dan hidupmu itu kan bersama sesuatu yang lebih tinggi dari manusia juga. Dan itu kamu alami sehari-hari toh Mbak. Tiap hari kamu mengalami itu, cuman kamu tidak perhatiin aja. Tiap hari kita mengalami min haitsu la yahtasib. Sesuatu yang terjadi, yang kamu dapatkan, yang di luar hitungan akal kamu. Min haitsu la yahtasib. Karena Allah itu maha menghisap gitu. Jadi Allah itu kan di ayatnya itu ayat At-Tolak ayat 2 dan 3 ya. Jadi Allah itu janji kalau kamu bertakwa itu waspada bahwa Allah itu ada terus loh ya. Kamu jangan ngawur gitu ya. Itu takwa artinya. Kalau saya tidak berarti tafsir yang selama ini salah enggak. Tapi aku menafsirkan takwa itu sama dengan waspada. Waspada itu utuh semuanya. Waspada ada istrimu di rumah, waspada ada anak-anak di KC, waspada ada kemungkinan ini, kemudian itu ada kendaraan begini begitu, ada macam-macam kemungkinan, termasuk yang nomor satu ada Allah yang selalu mengawasi dan ada malaikat di kanan kirimu yang mengawal kamu. Kamu waspada terus gitu ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Allah akan kasih dua. Ya ja'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih jalan keluar atas apapun yang kamu alami, problem-problem. Allah janji itu, asal kamu waspada terhadap kebesaran dan kemurahan Allah itu ya. Jadi ya ja'allahu makhrajan, memberi jalan keluar kepada masalahmu. Terus kemudian yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anda dikasih rezeki melalui jalan yang tidak kamu duga-duga. Terus yang kedua, wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa bertawakal pada Allah. Jadi tawakal itu artinya Anda mewakilkan sesuatu kepada Tuhan yang kamu tidak bisa. Jomblo-jomblo ngelamar gak wani, tawakal aja, tawakal. Lu kan gak rapi-rapi tawakal rek. Tawakal itu mewakilkan kepada Tuhan hal-hal yang Anda tidak mungkin mampu gitu ya. Nah barang siapa bertawakal kepada Tuhan maka wallahu hasbuh kata Allah. Aku jadi manajer urusanmu kata Allah. Ini serius, janji Allah langsung. Wallahu hasbuh, Allah menjadi manajer urusanmu yang kamu pusing tadi itu. Terus yang kedua, jadi keempat berarti ya. Takwa tadi 2, tawakal 2. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Jangan khawatir kamu tidak berani ngelamar sama perempuan itu ya. Allah yang akan melamarkan dengan ilham yang namanya mawaddah. Nanti anak itu kok ngipi, ketok raimu kayak bedes gitu. Itu sangat teknis dan sangat nyata Mas. Dan itu jangan tidak percaya. Lah kalau kamu sendiri tidak percaya sama janji Allah, terus Allah ya rasa-rasanya dapurmu gak percaya sebab wis kono mate-mate dhewe kono kan gitu. Saya percaya Mas sama Allah, percaya 100%, yakin saya. Karena saya tidak mampu, maka Allah janji gitu saya percaya. Ya. Demikianlah saya menjalani hidup selama 70 tahun Mas. 70 tahun saya hidup tanpa profesi, tanpa pendapatan, tanpa income, tanpa gaji, tanpa segala macam. Tapi saya bisa, alhamdulillah Allah kasih kemampuan bikin macam-macam itu ya. Termasuk mobil saya banyak.
Karena istri saya sangat ngerti jenis-jenis mobil. Cuman Rubiconnya sedang saya buang. Ndak ganti Rubicon nek rebu paing tuh ya aku nek Rubicon ganti gitu ya. Jadi gitu Mas ya, Mbak ya, tolong Mbak ya. Keyakinanmu itu akan membuat Allah lega dan merasa dipercaya, maka Allah akan murah sama kamu. Kalau kamu tidak yakin sama Allah tidak punya alasan dong, kon gak percaya karo aku. Lalu apa tak kayak bapak tak jar-jarno kon gitu kan. Jadi Anda yakin sama Allah. Itu yang namanya iman, ya. Kenapa kita yakin? Kenapa kita beriman? Karena kita tidak mampu kecuali ditolong oleh Allah, gitu ya. Nah, Ma'iyah juga begitu kan. Saya kan tidak bisa ini membawa Ma'iyah ke dunia. Padahal kalau dalam kalau melihat kontennya Ma'iyah Mas ya, konten ilmu-ilmu dan pengetahuan Ma'iyah dan nuansa kegembiraannya dan perdamaiannya, forum rakyat yang sejati yang luar biasa seperti ini di mana-mana ya. Itu dibutuhkan oleh orang Indonesia atau oleh seluruh dunia. Seluruh dunia membutuhkan seperti ini. Gitu loh. Dan Ma'iyah ini ajaib Mas, ajaib itu artinya, makanya saya wiritannya itu Wallahu ladzi la ilaha illa wa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim Wallahu ladzi la ilaha illa wal malikul quddus salamul mu'min azizul jabbar mutakabbir subhanallahu amma yusyrikun wal khaliqul baril musawwirul asmaul husna. Itu urutan peradaban dibangun tuh seperti 14 asma Allah itu gitu ya. Supaya yang awal itu alimul ghaib. Kalau kita ini kan muta'alimul ghaib. Kita belajar untuk mengetahui keghaiban dari Allah. Allahnya itu mengetahui yang ghaib gitu loh. Dan ini semua ghaib. Ghaib ini. Dan ini tidak hanya di KC Mas, di mana-mana. Dan sama perilakunya. Sama perilakunya anak-anak Ma'iyah itu. Cangkeme podo ya. Noa kali ku podo gitu ya. Kecerdasannya itu sangat usil gitu ya, macam-macam gitu ya. Dan itu ternyata di pelosok-pelosok manapun seperti itu. Jadi sekarang saya kalau Ma'iyahan sama Kiai Kanjeng, ini kemarin di Pati dan Semarang, sebelumnya di Kediri, di Batu itu ya. Itu lu kok sama ya fenomenanya ya. Mau di Batu, mau di Jakarta itu, jadi perilakunya jamaah kepada saya itu sama. Jadi di Padang Bulan apa di manapun ya itu kalau saya keluar Tanjung mereka langsung bikin barisan Mas, kayak pramuka ya Mas. Terus nanti ada bagian security-nya dari Ma'iyah itu yang ngatur supaya tidak tertib lah gitu ya. Itu sama. Loh kan tidak ada yang merencanakan anak-anak Ma'iyah itu baris seperti itu. Kalau saya jalannya 1 kilo ya baris 1 kilo Mas. Dan saya harus menyembunyikan diri cepat-cepat. Kalau enggak nanti mereka ngetut. Saya di Purwokerto itu sampai menjurus stasiun di parani arek-arek kok. Tak tinggal Ma'iyahan jam 10 saya pamit ke stasiun. Di kono wis Ma'iyahan arek-arek. Yo parane. Jadi anak Ma'iyah itu memang orang-orang yang itu Ma'iyah itu ruang rindu lah. Nek jare Sabrang ya. Kita tuh kangen satu sama lain dan itu misterius Mas. Ini tak delok-delok apa sih? Just pokoknya seneng di sini kan seneng gitu. Pokoknya kangen ini bukan kangen private ya, kangen sosial dan itu di mana-mana. Meskipun bukan orang Ma'iyah. Kemarin saya di Pati itu kan bukan jamaah Ma'iyah, tapi sama perilakunya. Barisnya juga sama dan mereka semua tidak salaman seperti sebelum pandemi dulu ya. Kalau dulu kan salaman satu persatu ya sampai gegerku iki melengkung ngene iki gitu. Ngene terus sampai beratus-ratus itu sampai 2-3 jam itu ya. Sekarang kan anak Ma'iyah aku ndak salaman ndak apa-apa kok. Maklum kok rek. Saiki kebatinan. Paham kok mereka dan mereka ndak nuntut kok. Dan mereka tetap cinta. Dan nyakotnya cinta mereka kepada saya itu Masya Allah. Anak Ma'iyah itu. Masya Allah dan bagi saya itu gaib itu. Nggak mungkin Mas mobilisasi bisa kayak gitu. Nggak mungkin konstituen partai kayak gitu kan. Gitu ya. Nggak mungkin. Ini Allah yang menyambung semua ini. Ini banyak malaikat-malaikat Allah di antara jamaah Ma'iyah sendiri. Karena malaikat itu bukan sosok, malaikat itu adalah fungsi, energi dan frekuensi. Gitu ya.
Jadi Anda juga ada yang berfungsi malaikat kadang-kadang. Di Jogja itu ada pelawak, ada pantomime namanya Jemek itu. Jemek Supardi ya, di Twitter kan ada itu, di medsos kan ada. Itu kalau ketemu saya, nek tak kei 200.000 Ustad. Ustad sampean tak saiki. Nek tak kei 3.000, tak kei 300.000 kiai sampean. Tak kei 500 meh nabi sampean. Diancuk ae. Nek tak kei 1 juta juru selamat dan nabi sekaligus. Itu saya punya teman-teman yang sangat indah seperti itu, Mas. Tentu memahaminya gimana kalau tidak dengan keindahan. Indah itu. Meskipun dia ngawur juga gitu. Tapi saya selalu kasih dia. Karena dia kadang-kadang belum saya kasih dari iki Ustadz po Kiai. Oke teman sekalian, kita tepuk tangan semua dan bahagia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menambah rizkimu, menambahi kegembiraan hatimu, menambahi kerukunan keluargamu, menambahi kemaslahatan dan keseimbangan masyarakatmu. Amin ya rabbal alamin.